Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, di ayat yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya kepada kita semua sebagai pegangan bagi kita agar kita terus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan subhanallazi maha suci Tuhan, alladzi khalaqal azwaja, Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Azwaja itu pasangan-pasangan, kullaha semuanya. Jadi setiap yang Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, mimma dari sesuatu, tumbitul ardu yang ditimbulkan dari bumi, berarti muncul dari muka bumi. Wa min anfusihim, dan dari mereka, wa mimma la ya'lamun, dari apa yang tidak mereka ketahui. Hadirin rahimakumullah, di sini kita diajak untuk sama-sama membersihkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Ini menjelaskan bahwasannya satu-satunya zat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah bersih dari sekutu. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mempengaruhi apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Jadi Allah bersih dari terkaan kaum musyrikin, dari terkaan kaum jahilin, kemudian dari terkaan-terkaan yang bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah sifah, mujasimah, di antara paham-paham yang mengotori akan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, al-muradu yang dimaksud minal azwaji, tadi ada kata azwaj dalam ayatnya, adalah al-asnafu. Al-asnaf itu macam-macam. Jadi arti daripada azwaj di sana adalah macam-macam. Wa mimma tumbitul ardu, dan yang dimaksud dengan kalimat wa mimma tumbitul ardu al-asmaru. Asmar itu macam-macam buah. Wal hububatu, dan macam-macam biji atau biji-bijian. Maka dikatakan pula di sana wa min anfusihim. Maksud daripada wa min anfusihim adalah di sana az-dzukuru. Az-dzukuru itu laki-laki, muzakkar. Wal unasu, perempuan. Jadi min anfusihim itu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Itu sudah pasangannya. Jadi kalau tidak berpasangan menyalahi aturan Allah. Laki-laki dengan laki-laki, naudzubillah. Perempuan dengan perempuan, naudzubillah, itu sudah menyalahi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian wa mimma la ya'lamun. Di akhir ayat tersebut disebutkan bahwa wa mimma la ya'lamun, dari sesuatu yang tidak diketahui adalah ad-dawabu al-barri wal bahri. Jadi maksudnya adalah binatang yang ada di laut, bahr, ada juga binatang yang ada di bahr. Bahr itu daratan. Barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Nah, hadirin rahimakumullah. Dan di sini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini punya keharusan bertafakur. Suka ada istilah tadabbur alam. Padahal di dalamnya piknik ya. Suka ada ya. Maka kita harus pintar, Pak. Kan suka ada ziarah plus tadabbur alam. Itu kebanyakan tujuannya adalah tadi tafakur, mentafakuri keagungan Allah. Nanti kita bahas menurut ulama tafakur itu seperti apa. Jadi yang perlu saya luruskan dulu adalah ketika seseorang bermaksud untuk bertafakur, dilihat dulu situasinya seperti apa. Kalau ada unsur piknik, bermain-main, nah itu udah lain nanti babnya. Bahkan ketika sholat boleh dijamak dan diqashar, tapi kalau perjalanannya piknik tidak boleh dilakukan jamak qashar. Kan harus taat ya. Kalau ada tujuannya kemaksiatan, kira-kira Pak, piknik itu resikonya banyak gak ya? Ya. Sekarang itu yang banyak itu kolam renang, betul. Ini saya berat sih nyampein ini, tapi dah harus sampai, ini kan majelis. Kan ya, kalau sudah kita tahu, jadi sadasan kalau kita piknik itu banyak yang harus kita jaga. Betul. Nah, kalau misalkan ada unsur punten happy-happy, senang-senang, nah itu bab untuk menjama, mengqashar itu tidak ada, udah aja sholat seperti biasa, tamam, sempurna. Misalkan ziarah ke Pamijahan, boleh itu di apa? Diqashar. Pulangnya ke Pangandaran, nah jangan. Nah, pas ke Pangandaran mah zuhurnya zuhur, asarnya asar, maghribnya maghrib, isanya isya. Maaf ya, ada kebanyakan kalau tempat seperti itu banyak hal-hal yang berbau mudharat. Saya juga pernah ke sana, ya resikonya itu. Kata guru saya, hati-hati kamu, pulangnya kemana katanya? Ke Pangandaran. Awas jangan jamak kamu, nggak gitu. Tapi kan memang betul. Kan perjalanannya syaratnya bukan maksiat. Meskipun kita tidak niat maksiat, tapi lihat dong. Allah. Sanholidun mau ke musola jalan, ada yang naik sepeda, tuing. Mau bagaimana coba? Masya Allah. Kan itu ya susah kan, betul. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Apa itu tafakkur? Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Bertafakurlah engkau dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui dan yang belum kita ketahui, tapi jangan pernah sedikit pun memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ingin dekat dengan Allah, hanya sebatas untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib bagi Allah yang 20, yang mustahil lawannya 20, yang jaiz atau wenang bagi Allah 1. Itu kalau kita mau tahu Allah dengan itu, bukan dengan berpikir bagaimana Allah, tidak. Maka dalam tauhid ada sifat salabiyah atau sifat salbiyah, sifat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak dipertanyakan kepada Allah. Allah di mana, bagaimana Allah, berapa Allah, itu sifat salabiyah. Berapa Allah dijawab oleh sifat wahdaniyat.
Nanti kan ada kamun fasil, kan seperti itu digali di dalam kitab tauhid, khusus membahas tentang bagaimana cara kita mengenal Allah, mengetahui Allah agar tidak menyalahi aturan Rasulullah SAW, tidak boleh berpikir tentang zat Allah, tapi kita hanya sebatas memikirkan tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, makhluk Allah saja hebat-hebat. Kita menunggu Lailatul Qadar ya nanti ya, di sepertiga 10 malam terakhir. Kan disunahkan i'tikaf di sini kan, di masjid disunahkan i'tikaf karena di sana ada malam yang mulia Lailatul Qadar. Kita antum semua sudah mafhum bagaimana kemuliaan Lailatul Qadar yang hanya Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada yang lebih mulia, lebih hebat dari malam tersebut. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada orang banyak paham dan sadar bahwa ternyata yang sangat mulia itu adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan. Tadi sudah disinggung bahwa Lailatul Qadar khusus bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu permintaan siapa? Kanjeng Nabi ya. Tapi Kanjeng Nabi tidak minta seperti nabi-nabi yang dahulu. Ini bedanya Nabi kita. Jadi enggak langsung minta sama Allah secara langsung. Cuma ya sampaikan kepada Allah, ya Allah, umat dahulu mah hebat-hebat, panjang umurnya, pahalanya banyak. Persis seperti Ustadz di sini kalau ada yang meninggal, sampaikan sambutan. Ini yang meninggal udah 80 tahun misalkan, udah lanjut usia, ini luar biasa. Ini almarhum atau almarhumah, pahalanya banyak. Tapi kalau yang meninggal masih muda, almarhum, almarhumah meninggal masih muda, dosanya masih sedikit. Kan begitu ya? Itu ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qadasisirah. Beliau kalau bertemu orang tua bilangnya begitu. Kalau ada yang tua dari dia sampaikan, antum luar biasa ya, sudah tua, amal antum banyak karena umur antum sudah lain kieu. Ah, enggak sulah disebutkan lah. Saya nu kasinggung aki-aki di dia ya. Aing geus kolot teh lah. Su aing teh sakedeung deui. Lain doakeun cenah aing teh lah. Itu Syekh Abdul Qadir kalau melihat yang masih muda antum, saya mah udah tua banyak dosa, itu pangkat wali itu begitu. Saya mah udah tua banyak dosa. Engkau mah masih kecil lah sedikit dosanya. Kalau ketemu orang kafir, enggak bagaimana dia sampaikan, antum, kamu memang kafir. Tapi siapa tahu ketika engkau meninggal diselamatkan Allah, kau iman sama Allah. Saya iman sama Allah, belum tentu meninggal iman sama Allah. Maka berkenaan dengan datangnya Ramadan, ini bahagia nih. Man fariha biduhuli Ramadan, haramahullahu jasadahu ala niran. Kata Nabi SAW, siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia akan Allah haramkan dari api neraka. Nanti pulang kasih penjelasan nih yang amin nih. Nanti ada yang saya emang nggak usah puasa, cukup bunga unggul. Kade kasih pemahaman ya. Sok salah wae. Tentang ngajina kudu anggeus. Kasih pemahaman. Bukan begitu maksudnya ya. Saking hebat-hebatnya Ramadan, bahagianya saja sudah segitu mulianya. Komo puasa na, apalagi mengagungkan bulan suci Ramadan. Berani nggak Pak masuk bulan suci, dendam ada dalam hati? Berani nggak masuk bulan suci Ramadan, iri, dengki, hasud masih ada di dalam hati? Itu bulan suci, nggak pantas yang kotor masuk ke yang suci, betul? Artinya dari jauh-jauh hari Nabi ajarkan, Allahumma barik lana bima razaqtana. Ada anak kecil ya, hebatnya. Itu mah doa apa dek? Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana, ya Allah, wa balikna Ramadan. Nabi ajarkan begitu, muliakan Ramadan. Karena ada dalam satu riwayat, seorang majusi anaknya ketika bulan suci Ramadan makan di luar, itu dipanggil ditarik ke dalam.
Kamu ini nggak tahu bulan Ramadan orang Islam lagi puasa, hargai orang yang sedang lain hargai orang yang sedang tidak berpuasa. Aduh kacau itu. Aduh, aing mah. Jadi hargai orang yang sedang berpuasa, ditarik tuh anaknya, seminggu dari itu kurang lebih meninggal tuh orang. Dimimpikan oleh orang soleh itu orang masuk surga. Orang kafir masuk surga mungkin nggak? Ya enggak tuh, orang kafir masa masuk surga. Tapi ketika meninggal yang tadi saya bilang di awal, yang tadi Tuhan Syekh Abdul Qadir sampaikan, ketika meninggal dunia diampuni dosanya, dia baca 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam, meninggal dunia. Walau alam apakah dia disyahadatkan oleh wali-wali Allah? Walau alam, itu kehendak Allah bagaimana? Bersama malaikat diikrarkannya, walau alam itu. Atau siapa kita tidak kenal, kita tidak tahu. Yang pasti ketika akan meninggal dunia, iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita inginkan, meninggal husnul khotimah. Jangan kayak teman saya waktu di pesantren, Ustaz. Temannya masuk rehabilitasi apa itu. Karena punten, basicnya jelek. Dia masuk ke pesantren, tobat sama Allah, namanya saja diganti. Jadi namanya jadi nama Islam. Artinya lebih spesifik ke arah yang baik namanya itu. Teman yang satu lagi bilang, maneh mengunah sia. Geus sagala osok ayeuna tobat we nya. Gitu cek manehna teh. Jadi geus ngeunah segala osok, mabok enggeus, zina enggeus, segala rupa udah lah ya. Tobat sama Allah, benar-benar tobatnya ngeunah maneh mah. Teman yang satu lagi bilang, nya sok atuh maneh nek mabok mah. Nya sok atuh maneh nek jinah mah. Kata teman yang lainnya bilang, leuheung lamun tobat sia. Lamun teu kumaha? Bingung kan ya? Nah, jadi hati-hati kita memahami sesuatu itu. Jadi jangan ada perasaan, oh ngeunah tadi ya, majusi ngeunah we, ujug-ujug naon? Ujug-ujug masuk Islam kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wewenangnya Allah. Maka kita sering ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sayyidina Umar bin Khattab pagi-pagi mau bunuh Nabi, itu udah dibawa pedangnya. Semua udah minggir. Siapa yang berani kalau dengar tongkat Sayyidina Umar, semua minggir. Jangankan orang-orangnya ada di sana. Setan. Itu kalau mau lewat ada Sayyidina Umar, itu nggak berani lewat sana. Urang mah dikaleng nek ngaji oge, Pak. Tak keur ngaji ngobrol, ngaji ngalamun, sabab naon? Mawa naon? Itu ke sana. Itu Sayyidina Umar pagi-pagi mau bunuh Nabi. Sore berani mati untuk siapa? Untuk Nabi. Pagi-pagi mau bunuh Nabi, sore-sore rela mati bagi Nabi. Maka kalau kita sekarang menghadapi sesuatu yang belum susah, anaknya susah, bandel terus, kemudian juga susah kita ingin merubah seseorang, kita nggak usah berpikir ke sana. Usaha apa yang kita bisa lakukan? Maka Allah itu nggak menilai hasil, Pak. Allah itu menilai, memberikan pahala, balasan, proses, Pak. Proses usahanya bagaimana? Bapak oke kan kalau ngasih upah pan dilihat. Ya iya. Sok tukang jeung kendek. Mahalan mana? Tukangnya, tapi nu capek nasib itu mapan soknya pang sabab lah mun tukang kenek maka bawa meureun gitu meureun dari prosesnya. Tapi kan kita yang punya apa namanya project, misalkan kita bangun rumah, oke lah siapa namanya tukang segitu, emang itu aturannya seperti, tapi di sisi lain kita akan pasti iba kumaha we ngaleuwihanna nama itu kan beda dari itu kan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi bukan hasil yang Allah lihat, tapi proses bagaimana kita menuju apa yang kita harapkan. Maka ada orang jadi wali sebab seumur hidup dimarahi istrinya. Iya. Jadi wali. Pas pulang ke rumah nih antum, Pak mau jadi wali enggak? Masya Allah. Ini benar Pak, benar ada. Wah jadi wali, pan tadi istiqomah makomnya, sabar menghadapi istri galak,
Sanggupkah kita? Itu dia, ini kesabarannya ini yang menjadi dia makomnya tinggi di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Kan datuk para habaib, Kanjeng Nabi Muhammad, datuk itu maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad ketika Sayyidina Husain dicaci, dimaki, dihina kan, dia enggak membalas cacian. Apa? Datuk kita enggak mengajarkan bagaimana cara membalas cacian dan makian. Bukan tidak mampu membalas, hadirin, bukan. Maka kita hadirin rahimakumullah, alhamdulillah nih ya, sampai saat ini sama Allah dikasih kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa itu dalam arti Allah ngasih cobaan sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Nabi itu kan maaf dilempari kotoran hewan kan. Ada yang menyebutkan kotoran unta. Ketika sholat sunnah itu dilempar kotoran. Ada nggak yang ke kita seperti tidak ya? Maka ketika ada yang membicarakan kita, ya sudahlah. Kita melihat Nabi kita saja sampai seperti perjuangannya. Maka kenapa makom beliau tinggi? Perjuangannya itu sangat luar biasa. Hukum tahajud apa Pak? Sunnah ya. Hukum witir sunnah. Hukum siwak bagi umat, bagi Nabi wajib. Nabi itu wajib, itu 3 hal tersebut. Tahajudnya wajib, witirnya wajib, bersiwak wajib. Tapi Nabi sayang sama umatnya, takut umatnya tidak sanggup, maka dihukumi sunnah. Tuh, makanya makom Nabi itu tinggi. Makan kita dengan Nabi beda tidak? Beda ya? Beda sedikit. Nah. Kalau Nabi makannya sedikit. Iya, kalau Ustaz Amin sedikit-sedikit. Oh, sama semuanya ya. Termasuk saya mungkin sedikit-sedikit. Komo ayeuna, aduh saya nggak kuat. Dari hari kapan? Tadi aja udah diajak makan sama ibu-ibu. Menutup pengajian munggahan. Insya Allah itu makanan adalah banyak. Kata jamaah saja nanti Senin tutup lagi yang di balai. Oh siap. Udah bayangannya makanan lah. Gitu betapa sayangnya Nabi Muhammad sama kita. Banyak nikmat yang kita rasakan. Maka kelahiran Nabi itu memang lebih utama dari segala sesuatu, terutama Lailatul Qadar. Kita harus paham dulu itu. Jadi artinya ketika kita menunggu Lailatul Qadar, itu kita sedang merasakan keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena jasa Nabi Muhammad SAW adanya Lailatul Qadar. Karena Nabi tidak minta, hanya bilang begitu. Umat dulu panjang umurnya, banyak pahalanya. Kata Allah paham apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Pengen umatnya umurnya pendek, tapi pahalanya berlipat ganda. Maka orang yang iman nunggu itu malam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita sudah punya niat, kita semua yang hadir di sini, yang tidak hadir, kita doakan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tafakur ya. Kita bicara tafakur. Di dalam syarah Syafinah dikatakan bahwasannya tafakur itu ada 5 sekurang-kurangnya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ad-Din Al-Amawi di dalam Muqaddimah syarah Syafinah dikatakan bahwasannya tafakur itu ada 5. Yang pertama bertafakur terhadap ciptaannya yang tadi disampaikan ya. Maka Sayyidina Ali itu ketika melihat sesuatu itu, yang pertama dia lihat itu bukan sesuatu itu, tapi Allah yang menciptakannya. Maka maaf ya, kalau orang melihat yang diharamkan tapi yang dia lihat adalah keagungan Allah, tidak berdosa. Paham maksudnya? Contoh, Bapak mau harus diperjelas ya. Aduh, melihat aurat perempuan itu haram, betul. Tapi kalau melihat aurat perempuan dengan maksud melihat keagungan Allah, tidak jadi dosa. Tapi tidak berlaku bagi antum sekalian.
Antum ini ngeri ini. Beda kicupnya beda. Iya kan mau naik angkot nih. Ustaz Amin mau naik angkot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Aing mah gagal ya. Gagal. Melihat yang pertama adalah rezeki, betul. Pandangan yang pertama adalah rezeki. Pandangan yang kedua adalah dosa. Bukan terserah Anda, awas. Maka ada santri ya, udah melihat, ngicap-ngicap, biar nggak ada pandangan yang kedua, sama itu dosa. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan sekali, itu tidak dosa. Yang kedua kali itu dosa. Ditahan, itu dosa. Maka sebetulnya ya, motor yang nggak ada spionnya itu aman, Pak. Sebetulnya motor yang nggak ada spionnya itu aman, Pak. Coba kalau ada spion, saya tadi tukang, jadi kelihatan kan, Masya Allah. Jadi ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilihat aurat tapi yang dilihat ada keagungan Allah, itu tidak menjadi dosa, karena tidak ada ikhtiar, Pak. Contoh nih, begini Pak, lagi ngaji, maaf gabung sama akhwat, tapi pakai sekat. Bapak mau lewat, mati lampu, perempuan loncat, meluk bapak, dinyalain lampu, astagfirullahaladzim, dosa nggak? Betul, nggak dosa. Nanti dulu Pak, belum selesai. Aduh, sabar nih, waktu kita terbatas nih. Aduh, biarin dah, tuh kumaha ada menjelaskan ya. Satu kali sengaja dimatikan lampunya. Dimatikan lampunya biar itu terjadi kembali. Dimatikan lampunya, bener, tangkap, dinyalain lampunya, perempuan meluk kita. Itu dosa nggak? Nah, dosa dihajar, ada ikhtiar. Jadi kalau ada ikhtiar itu menjadi dosa. Pohon pisang halal Pak dilihat? Pohon pisang halal nggak dilihat? Tapi kalau dibayangin perempuan jadi haram. Guling halal dipeluk mau digimana? Halal. Tapi kalau guling dibayangi perempuan cantik, maka akan jadi haram. Ada ikhtiarnya. Mentak area paribasa teu kahajamah henteu naon. Tuh Pak, udah penting loh. Alhamdulillah ya. Baru satu ya ciptaannya. Jadi kalau kita bertafakur, selesaikan dulu tafakur ya, 5 ya. Tafakur yang pertama, kalau seseorang benar-benar bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rajin-rajinlah kita memaknai setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Bapak sekalian melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, ini adalah ciptaan yang luar biasa. Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Kebayang nggak Pak, bagaimana agungnya Allah? Nabi Muhammad saja begitu mulia, yang menciptakan adalah Allah. Ciptaannya aja begitu bagaimana yang menciptakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama sampai menyampaikan di dalam dalam kitab yang bercerita tentang kemuliaan baginda Nabi, disampaikan bahwasannya seolah-olah Nabi itu pengen diciptakan seperti itu. Jadi saking bagusnya Pak. Bapak kalau pesan sesuatu pengen yang terbaik kan? Pengen yang terbagus. Jadi saking mulianya Nabi, saking hebatnya wajah Nabi, saking agungnya wajah Nabi, seolah-olah Nabi itu pesen pengen dibuatkan seperti itu. Tapi kan Nabi nggak pesen. Nah inilah yang menjadi catatan bagi kita bahwa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa. Maka ada, saya pernah baca status ini bagus Pak.
untung hatiku made in Allah, bukan made in Cina. Ini kalau hati saya made in Cina, sudah hancur hati saya. Tapi untuk maksudnya begini, begitulah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kaki dari sekarang udah pernah ganti? Sepatu? Sepatu, tangan Bapak lihat. Kalau baju kena kotoran, itu susah membersihkannya ya. Kasawah Bapak coba cuk bodas, itu membersihkannya kan susah. Eta suku Bapak ngos bebolosekan, ngos dicicingkeun, dipoekeun, gampang membersihkannya. Itu kalau ditafakuri luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kita bertafakur tentang ciptaan Allah, maka kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala dalam arti ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu bertafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertafakur terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap janji Allah Subhanahu wa taala itu dipikirkan, ditafakuri, maka akan timbul dorongan untuk beramal soleh. Cirinya begitu, Pak. Jadi orang yang giat beramal soleh berarti dia sedang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kebalikannya wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia bertafakur terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak maksiat? Itu sedang tafakur terhadap apa? Ancaman Allah. Yang terakhir, dia bertafakur terhadap wujud dijilat, penyimpangan diri, jeleknya diri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul haya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang malu kepada Allah, maka dia terus berusaha memperbaiki dirinya, Pak. Jadi kalau kita merasa ibadahnya jelek, berarti akan diperbaiki agar bagus. Tapi kalau orang merasa ibadahnya baik, maka tidak akan ada upaya untuk melakukan sesuatu memperbaiki ibadahnya. Ini bahaya, bisa riya nantinya, bisa ujub. Jadi ciri orang yang merasa dirinya buruk dan jelek, maka dia tidak berhenti untuk mencari ilmu agama. Itu saja, itu udah jadi poin-poin bagi kita semua, catatan bagi kita semua. Tafakur itu ada 5 hal. Maka bertafakurlah dari 5 hal tersebut, jangan di luar itu. Berarti selama hidup itu Pak yang harus kita pikirkan. Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa membuahkan hasil yang baik bagi kita semua, terutama akan menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi tinggal wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sebelum saya tutup kajian ini, saya mau sampaikan sesuatu. Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan khusus yang menjelang Ramadan ya, kepada DKM beserta jajarannya, kepada para asatid sini, ustadz-ustadz yang saya muliakan dan saya hormati, juga jamaah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sampaikan saya mohon maaf lahir batin apabila selama ini ada kesalahan, kealfaan dan kehilapan yang pernah saya lakukan kepada antum semuanya. Begitu juga sebaliknya, saya dari jauh-jauh hari, dari pertama datang ke sini sampai sekarang ini, saya sudah terbuka dan saya yakin tidak ada hal yang membuat saya tidak enak, sedikit pun tidak ada. Mudah-mudahan dengan begini kita benar-benar bersih masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang dilakukan khususnya di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wala minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.